Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 7. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga kalian selalu semangat dalam menerima pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online SMP Negeri 2 Blora. Materi IPA kali ini yang akan Pak Alif jelaskan adalah topik 1 dulu karena ini materinya sangat banyak. Topik 1 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Langsung aja untuk part 1 ini akan dijelaskan Pak Alif. Pengelompokan sifat-sifat materi. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Batu, kayu, daun, padi, nasi ini semua adalah materi. Materi itu ada yang bersifat ekstensif, ada yang bersifat intensif. Intensif nanti ada sifat kimia, ada sifat fisika, ada sifat kimia. Kita bahas dulu yang ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah ukuran zat. Misalnya volume, massa, berat, ya. Jadi ada ukurannya. Sedangkan yang intensif, sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Misalnya warnanya, kita bisa identifikasi baunya, bentuknya, mencair, melarut, menguap, menyublim, itu sifat intensif. Nah, sifat intensif ini nanti bisa dikembangkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan kekal, seperti warna, bau, rasa, kekerasan, titik-titik, dan titik leleh. Itu sifat fisika. Sifat kimia itu bisa kita identifikasi melalui warnanya, melalui kereaktifannya, kestabilannya, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anakku, sebetulnya materi itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada padat, cair, gas. Benda dikatakan padat ketika memiliki sifat, mempunyai bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel zat sangat rapat. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas karena rapat, ya. Sedangkan kalau zat cair itu mempunyai volume yang tetap, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap atau berubah, ya. Sedangkan jarak antar partikelnya renggang, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Beda juga dengan gas. Gas ini memiliki bentuk dan volume yang berubah, ya. Jarak antar partikel gas sangat renggang, jadi berjauhan, maka partikel gas ini dapat bergerak bebas. Ya, seperti contoh udara. Kalau zat cair ya kalian bisa sebagai contoh air, sebagai contoh raksa, itu yang zat cair. Padat ya kayu, ya. Jadi kalian bisa membedakan antara padat, cair, dan gas. Sekarang akan Pak Alif jelaskan tentang klasifikasi materi atau zat itu sendiri. Klasifikasi materi itu sebetulnya difokuskan menjadi 2 cara kimiawi. Ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu ada homogen dan heterogen. Unsur itu sendiri nanti dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu logam dan non-logam. Sedangkan yang senyawa dibedakan menjadi yang senyawa organik dan senyawa organik. Zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Itu zat tunggal. Tidak bisa diubah, komposisinya tetap. Zat tunggal dapat diklasifikasikan menjadi 2 tadi, unsur dan senyawa. Unsur itu apa? Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Karena unsur adalah zat yang paling sederhana. Unsur itu tidak dapat diuraikan, tapi unsur itu dapat dibentuk, dapat membentuk menjadi senyawa. Senyawa ini dapat diuraikan lagi menjadi unsur melalui pemisahan. Unsur A terdiri dari atom A, unsur B terdiri dari atom B.
Unsur, kita akan mempelajari tentang unsur. Semoga kalian bisa paham ya. Nanti kalau belum paham bisa tanyakan Pak Alif melalui komen di channel YouTube ini. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur dalam kehidupan sehari adalah arang yang berwarna hitam yang terdapat dalam sisa pembakaran, dalam pensil dan digunakan sebagai elektroda dalam baterai. Itu namanya unsur karbon. Arang itu unsur karbon, jadi arang sisa pembakaran, terus isi pensil, maupun isi dalam baterai sebagai elektroda itu unsurnya adalah unsur karbon yang digunakan. Unsur logam juga dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas, perak, dan platina. Ini unsur logam. Emas, perak, dan platina. Logam mulia berarti ya. Contoh logam kadmium itu adalah air raksa. Air raksa itu logam meskipun bentuknya cair. Dia disebut logam kadmium. Dan timah hitam disajikan seperti ini. Ya. Contoh unsur logam A, unsur kadmium. Ya, ini adalah raksa. Yang B adalah air raksa. Yang C adalah timah. Nama unsur, ya. Nama unsur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia belum tentu sama dengan nama unsur baku yang ditetapkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC. Yang kita kenal misalnya tembaga. Nama kimia menurut IUPAC adalah cuprum. Demikian juga emas. Emas kita kenal dengan nama aurum. Itu adalah internasionalnya. Nama unsur diambil dari nama suatu daerah seperti Germanium itu dari Jerman, Polonium itu dari Polandia, Francium itu dari Prancis, Europium itu dari Eropa, Americium itu dari Amerika, Californium itu dari California, Amerika, Strontium itu dari Strontia, Skotlandia. Ilmuwan yang berjasa dalam bidang kimia juga digunakan seperti Einsteinium itu Einstein, Curium itu Mary and P. Curie, Fermium Enrico Fermi, Nobelium Alfred Nobel. Nama-nama planet itu juga diabadikan sebagai nama unsur seperti uranium atau Uranus, plutonium itu dari Pluto, dan neptunium itu Neptunus. Untuk beberapa unsur yang baru ditemukan, khususnya untuk unsur dengan nomor 104 ke atas itu menggunakan akar kata dari bilangan nil berarti 0, un berarti 1, b 2, tri 3, quart itu 4, part ton itu 5, hex itu 6, sept itu 7, oct itu 8, dan n itu 9. Contoh unsur nomor 107 yaitu unisil septium yang berasal dari bilangan 1, un, bilangan 0, nil, dan 7, sept, serta tium, sehingga nama unsur tersebut adalah unil septium atau UNS. Ini hanya sebagai pengantar unsur saja ya, penamaan unsur. Ini kita akan mempelajari aturan penamaan unsur anak-anakku. Penamaan unsur ya, itu biasanya lokasi daerah, nama ilmuwan, nama bilangan. Tapi di sini kalian saya ajarkan langsung aja karena ini tidak muncul di indikator pembelajaran yang harus kamu kuasai, tapi yang muncul adalah yang aturan lambang unsur. Nama unsur itu hidrogen. Lambang unsurnya adalah H. Berarti unsur kalau hanya satu huruf, ya berarti harus ditulis huruf besar. Ingat-ingat, hidrogen itu lambangnya H. Unsur karbon, ya lambangnya C. Hanya satu huruf, berarti ditulis huruf besar. Argon lambangnya adalah AR. Kalau tersusun dari dua huruf, yang depan harus huruf besar, yang belakang harus huruf kecil. Argentum itu adalah simbol AG atau perak. Kalau tersusun dari dua huruf, yang depan besar, yang belakang kecil. Ingat-ingat ya, unsur itu terdiri dari satu huruf dan dua huruf. Kalau satu huruf ditulis huruf besar. Kalau terdiri dari dua huruf, yang depan
besar, yang belakang kecil. Bagaimana kalau 3 huruf? Ya yang depan saja yang besar. Berarti seperti tadi, UNS berarti U-nya besar, N-nya kecil, S-nya kecil. Lambang unsur, ya, ini sebagai pengetahuan untuk kalian, pencetus ide lambang unsur adalah John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Dia mengusulkan pemberian lambang kepada setiap unsur dengan huruf. Pemilihan lambang unsur diambil dari huruf pertama, atau huruf besar, atau huruf kapital. Oksigen dengan huruf O kapital, 1 huruf saja berarti. Karbon dengan huruf C, kalau 1 huruf berarti harus kapital. Nitrogen dengan huruf N saja kapital. Nama unsur yang diawali dengan huruf yang sama, misalnya hidrogen dengan hydragium, penamaan unsur dilambangkan dengan menggunakan lebih dari 1 huruf. Kalau lebih dari 1 huruf seperti ini, unsur zinc dengan nama lambangnya Zn. Kalau 2 huruf, yang depan harus besar, yang belakang kecil. Cuprum itu dengan huruf Cu. Tembaga ya ini ya. Tembaga ini karena terdiri dari 2 huruf, berarti yang depan besar, yang belakang kecil. Oke, begitu ya nak ya. Tentang aturan penamaan lambang unsur. Sekarang kita belajar tentang jenis unsur. Unsur itu dibedakan menjadi logam dan unsur yang bukan logam atau non-logam. Unsur logam mudah dikenali dengan ciri-ciri permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa ya. Air raksa ini cair ya. Oke, simbolnya adalah H besar G kecil karena berbentuk cair ya. Jadi kita ulangi lagi. Ciri-ciri yang mudah dikenali dari unsur yaitu unsur logam loh ya. Permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali raksa karena raksa itu zat cair. Unsur logam mudah ditempa, dapat menjadi plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik atau konduktor yang baik. Itu adalah unsur logam ya nak ya. Ini adalah contoh-contoh unsur logam yang mudah kita temukan nak. Ferrum itu adalah lambangnya Fe, ini nama internasional, ini adalah lambangnya, sedangkan ini adalah nama dalam bahasa Indonesianya. Ferrum lambangnya Fe, Fe itu adalah besi atau iron. Hydrargyrum itu adalah Hg, Hg itu nama dari air raksa atau mercury. Cuprum itu adalah lambang Cu, nama Indonesianya adalah tembaga atau copper. Plumbum itu adalah Pb, nama Indonesianya adalah timah hitam atau lead dalam internasional. Argentum itu Ag, nama Indonesianya adalah perak atau bahasa Inggrisnya silver. Kalium itu adalah lambangnya K, dalam bahasa Indonesianya adalah potasium. Ini mohon diingat ya. Unsur logam terdiri dari Fe, Hg, Cu, Pb, Ag, K. Fe besi, Hg air raksa, Cu tembaga, Pb timah, Ag perak, K potasium. Ini saya tambahi sebetulnya ada Au. Au itu adalah emas. Ini nanti ditambahi ya, Au, emas. Kita sekarang belajar tentang unsur bukan logam anak-anak. Unsur bukan logam umumnya di alam terdapat di dalam wujud padat atau gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga panas, atau berarti bersifat isolator. Dalam wujud padat, tidak dapat ditempa, dan juga tidak mengkilat. Itu dari yang unsur bukan logam. Oke. Sekarang unsur secara garis besar itu ada unsur bebas, kemudian bisa menjadi senyawa. Unsur bebas itu ada karbon, silikon, argon, neon. Sedangkan senyawa itu tersusun dari beberapa unsur itu senyawa. Nanti akan kita bahas. Senyawa itu dibedakan menjadi senyawa diatomik sama poliatomik. Diatomik itu berarti senyawanya ini 2 atomnya. Berarti oksigen, O2, nitrogen, N2, klor, Cl2. Itu namanya diatomik. Poliatomik berarti atomnya banyak. Fosforus P4. Sulfur S8. Gitu ya nak ya. Selanjutnya tadi ada unsur logam, ini yang unsur bukan logam nak. Unsur bukan logam contohnya adalah hidrogen, lambangnya H. Oke, dalam senyawanya H2.
senyawa itu tersusun dari unsur yang lebih dari satu, itu sudah disebut senyawa. Oksigen, lambangnya O, unsurnya ya O, tapi kalau nama senyawanya O2. Nitrogen, lambangnya N, senyawanya N2, belerang, simbolnya S, senyawanya S8, fosfor itu P, senyawanya adalah P4, argon itu AR, unsur AR, A besar, R kecil saja ya, karena cuma satu. Karbon itu C besar, berarti cuma satu, karena unsur itu penamaannya kalau misalkan unsur itu hanya satu saja. Nah, kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Pak, kalau unsur O-nya ada 3, berarti masuknya apa? Ya, masuknya senyawa, karena tersusun dari O, dan O. O-nya ada 3 ya, nak ya. Atomnya ada 3. Ini daftar unsur bukan logam. Mohon diingat ya, nak ya. Ada hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, argon, karbon. Itu yang bukan logam. Anak-anakku, sekarang kita belajar tentang senyawa. Senyawa adalah zat tunggal berupa senyawa itu yang didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terkait secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contoh, senyawa yang paling mudah kita kenal adalah air. Senyawa air ini diberi lambang H2O. Senyawa air terbentuk oleh 2 jenis unsur, yaitu unsur hidrogen H dan unsur oksigen O, dengan komposisi 2 unsur H dan 1 unsur O. Pengelompokan senyawa. Senyawa organik dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon juga banyak terdapat di alam dan juga makhluk hidup, dimulai dari bahan bakar sampai dengan molekul yang berasal atau yang ditemukan dalam makhluk hidup. Ya, secara garis besar senyawa itu dibedakan menjadi senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, ini contoh senyawa adalah karbohidrat, protein, lemak, asam amino, ureum, dan urea terdapat pada air seni kalian atau urin. Gula pasir atau sakrosa yang banyak terdapat di dalam tebu, dan alkohol merupakan hasil fermentasi dari larutan gula. Jadi ini adalah contoh-contoh senyawa: karbohidrat, protein, lemak, asam amino, ureum. Ya, gula itu juga senyawa. Sekarang kita bahas senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Itu anorganik ya. Senyawa-senyawa yang tidak disusun dari atom karbon, berarti tidak ada C-nya. Contoh senyawa ini seperti garam dapur NaCl, aluminium hidroksida yang dijumpai dalam obat MAH AlOH3. Contoh lain oksigen dengan lambang O2 dan CO2. Ini adalah karbon dioksida, kalau ini adalah oksigen. Asam juga merupakan salah satu senyawa anorganik yang mudah kita kenal, misalnya asam nitrat, HNO3. Ini artinya atom H ada 1, ya, 1 atom H, 1 atom N, 3 atom O. Asam klorida itu HCl. H ya, hidrogen, Cl, klorida. Ini asam klorida itu namanya adalah HCl. Ini adalah senyawa anorganik, tidak tersusun apa anak-anak? Tidak tersusun dari atom C atau atom karbon. Oke, senyawa organik, oksida, asam, basa, garam. Ini nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Senyawa anorganik, ya. Selanjutnya, senyawa oksida. Nah, senyawa oksida itu dibedakan menjadi oksida logam dan oksida non-logam atau bukan logam. Senyawa oksida dibentuk oleh atom oksigen dengan atom lainnya. Atom oksigen sebagai penciri senyawa oksida dibedakan menjadi 2 macam, senyawa oksida logam dan
oksida bukan logam. Senyawa oksida logam dapat larut dalam air dan membentuk larutan basa. Itu akan kita bahas nanti, asam, basa, garam. Oke. Nama kalsium oksida CaO. Logam pembentuknya adalah kalsium. Ca ini adalah kalsium. Natrium oksida Na2O. Logam pembentuknya adalah natrium. Magnesium oksida MgO. Logam pembentuknya adalah magnesium karena Mg ini adalah magnesium. Sekarang senyawa oksida bukan logam. Senyawa oksida bukan logam dibentuk dari unsur bukan logam dengan oksigen. Misalnya antara unsur nitrogen dengan oksigen. Ya, senyawa oksida bukan logam dapat larut dalam air membentuk larutan asam. Sedangkan senyawa oksida bukan logam biasanya berbentuk gas. Sebagai contoh, karbon monoksida CO, ya, satu oksigen saja. Berarti gabungan antara C dan O. Ingat, bukan senyawa oksida ini ada C-nya ya. Karbon dioksida berarti C dan 2 atom O, 2 oksigennya. Di fosfor pentaoksida berarti P2O5. Di fosfor berarti 2 atom fosfor, 5 atom oksigen. Senyawa asam, senyawa yang masam dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk cair terionisasi dan menghasilkan ion H+ dan ion sisa asam. Ya, terdapat 3 jenis asam dibentuk oleh H, dibentuk oleh unsur bukan logam yaitu unsur O, dibentuk oleh unsur H dengan unsur halogen lebih dikenal dengan asam halida. Yang ketiga, asam pada senyawa organik yang disebut dengan karboksilat. Oke, nah ini nama-nama dari senyawa asam. Nah, ini contohnya. Oke, bisa kalian tulis. Sedangkan asam atau senyawa ini lambangnya seperti ini. Asam fosfat H3PO4. Artinya 3 unsur H, 1 unsur P, 4 unsur O. O-nya kan ada 4. HNO3. Artinya apa, nak? Tersusun dari 1 unsur H, 1 unsur N, 3 unsur O. Ya, H2SO4 tersusun dari 2 unsur H, 1 unsur S, 4 unsur O. Jelas ya, nak ya? Sekarang senyawa basa dibentuk unsur logam dengan gugus hidroksida. Simbolnya adalah OH. Senyawa basa terasa pahit atau getir jika dirasakan, menimbulkan rasa gatal, panas. Larutan basa dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami ionisasi. Hasil ionisasi berupa ion logam dan gugus OH. Pokoknya kalau ada OH gini adalah basa, ya nak ya. Beda dengan asam tadi. Kalau asam tadi itu ada HH-nya seperti ini. Karena tersusun dari H. Kalau tersusun dari oksigen berarti oksigennya gini. Oke. Magnesium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, aluminium hidroksida itu adalah basa, contoh dari senyawa basa semuanya. Namun ini akan saya bahas lebih lengkap di pertemuan berikutnya. Ini hanya pengantar saja ya nak-nak ya. Membahas tentang senyawa. Sekarang kita bahas senyawa garam. Dibentuk oleh unsur logam dan sisa asam. Memiliki rasa asin, larutan senyawa ini dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Senyawa garam adalah NaCl, terionisasi menjadi ion Na positif dan ion sisa Cl negatif. Seperti ini. Kalium iodida ini adalah senyawa garam. Ki berarti tersusun dari ion K positif dan ion I negatif. Biasanya terdapat pada minuman Pocari itu nak. CaCO3, Ca2+, dan CO3 2-. Itu ion penyusunnya. Litium sulfat Li2 dan SO4 tersusun ion 2Li positif dan SO4 negatif. Molekul senyawa dan molekul unsur. Oke, senyawa disusun oleh satu unsur yang disebut dengan molekul unsur. Jadi unsurnya cuma satu tapi banyak, lebih dari satu. Ya.
Misalkan O-nya ada 3, O-nya ada 2. Nah, ini saya jelaskan saja langsung di sini sudah jelas, nampak sangat jelas. Senyawa heteroatomik artinya tersusun dari minimal 2 unsur. Ya, minimal 2 unsur. Ya, senyawa heteroatomik. Berarti contoh air H2O, berarti tersusun oleh unsur H dan unsur O. H-nya ada 2, O-nya ada 1. Senyawa P2O5 berarti tersusun atas unsur P dan unsur O. Dengan unsur P ada 2, dengan unsur O ada. Senyawa N2O3 berarti tersusun atas unsur N dan unsur O. Unsur N-nya ada 2, unsur O-nya ada 3. Ya. Senyawa diatomik artinya tersusun dari jumlah unsurnya itu ada 2, jumlah atomnya ada 2. Nah, unsurnya hanya H saja, namun ada 2 H. Unsurnya hanya O saja, ada 2 O. Unsurnya hanya N saja, yaitu 2 nitrogen. Itu ya bedanya molekul senyawa sama molekul unsur. Molekul senyawa itu senyawa diatomik, molekul senyawa itu senyawa heteroatomik, molekul unsur adalah senyawa diatomik. Jelas ya, Nak ya? Kalau misalkan ada P5 itu berarti masuknya molekul senyawa atau molekul unsur? Unsur. Kalau ada O5 seperti ini, O5 saja berarti masuknya ya molekul unsur. Jelas ya? NH3 berarti masuknya apa? Molekul senyawa. Sekarang rumus kimia. Lambang unsur ya. Ini H3PO4 ini adalah senyawa karena terdiri dari 3 unsur H, P, dan O. Unsur H ada 3, unsur P ada 1, unsur O-nya ada 4. Ini adalah senyawa ya. Rumus kimia memberikan informasi jenis unsur dan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur penyusun zat. Penulisan rumus kimia dengan menyatakan lambang unsur dan angka indeks. Rumus kimia dapat dibagi menjadi 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris ya. Namun ini untuk kejenjang nanti ketika kalian SMA. Ini ya, ada rumus molekul dan rumus empiris. Ini rumus empiris seperti ini. Ya, perbandingannya rasio terkecil 2:5, berarti C2H5. Rasio atom penyusun ini ya C4H10, ini rumus molekul. Ya. Sedangkan ini rumus empiris. Kalau molekul lebih banyak perbandingan rasio atom penyusunnya, sedangkan rumus empiris itu rasionya lebih kecil. Ini contohnya ya, Nak ya. Ini hanya pengantar kalian tambahan informasi karena nanti ketika kalian SMA akan menemui ini, Nak. Sekarang kita belajar tentang campuran. Campuran itu apa? Materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Itu campuran. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran yang dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat itu campuran. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi menjadi 2, yaitu ada campuran homogen, berarti jenis ya, dan campuran heterogen, berarti berbeda jenis. Sekarang kita bahas dulu campuran homogen. Apa itu? Campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Itu homogen. Tidak membentuk zat baru. Contoh larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Larutan garam itu juga homogen. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya. Tidak ada pahit, yang bagian sisi yang atas manis, yang bawah pahit, enggak ada. Jadi semua sama, baik yang di permukaan, di tengah maupun di bawah. Campuran homogen juga memiliki pelarut air, sering disebut juga dengan larutan. Contoh homogen, campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai logam, seperti emas 23 karat, itu campuran homogen. Merupakan campuran antara logam emas dan perak.
kedua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak bagian emas atau bagian peraknya. Berarti yang terlihat hanya emasnya saja karena lebih dominan emasnya. Campuran logam lain seperti perunggu, alloy, amalgam, dan lain-lain itu juga campuran dalam bentuk logam. Jelas ya. Contoh campuran homogen, misalkan larutan garam, larutan gula, itu homogen. Ya nak ya. Sekarang kita bahas tentang campuran heterogen anakku. Campuran heterogen adalah campuran serbaneka. Ini untuk memudahkan kalian dalam mengingat, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga tidak dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contoh yang paling mudah kita amati adalah minyak dengan air. Kan heterogen, nggak mungkin bercampur, terpisah antara air dan minyak, ya, minyak di atas, air di bawah. Kita dapat menentukan bagian minyak dan air dengan indera mata kita. Perhatikan pula susu campuran yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan E dan mineral. Oke, itu campuran heterogen susu itu ya. Ada protein, karbohidrat, lemak. Oke, membedakan campuran dan senyawa. Campuran tak tertentu tanpa reaksi kimia. Perbandingan komponen yang menyusun campuran tidak tertentu dan dapat sembarang. Komponen-komponen campuran tetap memiliki sifat masing-masing. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisis, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Perbandingan komponen yang menyusun senyawa melalui cara tertentu atau tetap. Komponen-komponen senyawa hilang sifat semulanya. Senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisis, tetapi harus melalui reaksi kimia. Oke, demikianlah anak-anakku penjelasan mengenai pembelajaran materi dan perubahannya untuk part 1. Semoga kalian paham dan mengerti dan bermanfaat untuk kalian ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi kelak. Untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan akan Pak Alif jelaskan materi dan perubahannya untuk part 2. Ada asam, basa, garam. Oke, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.